Selamat pagi anak-anak dan selamat bertemu kembali untuk anak-anakku di kelas 11. Nah, pada saat ini Bu Penny akan memberikan materi PPKN tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila. Nah, ini contoh pelaksanaan hak asasi manusia, yaitu menyampaikan pendapat. Materi yang akan kita pelajari di dalam hak asasi manusia di dalam perspektif Pancasila ini adalah hakikat hak asasi manusia, kemudian hak asasi manusia dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang tiga, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang terakhir, upaya penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita pahami dulu pengertian hak asasi manusia di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Hak asasi manusia itu memiliki sifat-sifat dan unsur-unsur. Kita pelajari dulu sifat dari hak asasi manusia. Memiliki 4 sifat. Yang pertama, universal atau menyeluruh, kemudian hakiki, dan yang terakhir permanen atau kekal. Nah, apa artinya sifat-sifat dari universal, utuh, hakiki, dan permanen? Yang pertama tadi permanen, artinya tidak dapat dicabut. Ini maknanya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Kemudian sifat yang kedua tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak untuk mendapatkan semua haknya. Apakah itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, maupun hak budaya. Sifat yang ketiga itu hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dan sifat yang terakhir itu adalah universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Sedangkan unsur-unsur hak asasi manusia itu juga ada 4. Yang pertama keistimewaan, kemudian klaim, unsur yang ketiga kuasa, dan unsur yang keempat adalah kekebalan. Selanjutnya, fungsi hak asasi manusia. Fungsinya itu adalah membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat. Artinya ini yang memiliki hak itu memiliki kekuasaan untuk mempertahankan haknya. Kemudian fungsi yang kedua, memperluas kepentingan. Jadi setiap orang yang memiliki hak asasi manusia ini bisa memperluas kepentingannya, tetapi harus diingat kepentingan kita, hak asasi kita itu juga dibatasi oleh hak asasi orang lain.
Kemudian tujuan hak asasi manusia. Tujuan hak asasi manusia yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Tujuan yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Dan tujuan yang terakhir adalah mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Selanjutnya, prinsip hak asasi manusia. Prinsip hak asasi menurut Rona Smith ada prinsip kesetaraan. Jadi kesetaraan ini setiap orang memiliki hak yang sama. Kemudian prinsip pelarangan diskriminasi. Jadi tidak boleh ada atau dilarang mendiskriminasi atau membeda-bedakan orang. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip kewajiban positif setiap warga negara. Artinya setiap warga negara memiliki keinginan untuk menjalankan hak-haknya. Sedangkan menurut Manfred Nowak, prinsip hak asasi manusia itu ada prinsip universal, prinsip ketergantungan, dan prinsip saling terkait. Nah, bagaimanakah hak asasi manusia di dalam konstitusi negara? Anak-anak masih ingat ya konstitusi negara kita yang berlaku pada saat ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, khusus mengatur tentang hak asasi manusia ini ada di bab 10A, pasal 28A sampai dengan 28J. Nah, selanjutnya teori-teori tentang hak asasi manusia. Ada 3 teori. Teori hak alami atau kodrati, kemudian ada teori hak positivisme, dan teori relativisme budaya. Apakah artinya? Yang dimaksud dengan teori hak kodrati itu adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat. Hal ini disebabkan karena manusia dilahirkan sebagai manusia memiliki hak yang sama. Kemudian teori positivisme ini berpendapat bahwa hak itu harus berasal dari suatu tempat dan kemudian hak itu seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi atau hukum atau kontrak. Kontrak ini artinya adalah perjanjian sosial antar masyarakat. Dan yang ketiga, teori relativisme budaya. Menurut teori ini, hak-hak kodrati dan penekanannya ini secara universal sebagai suatu pemaksaan atau suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya. Kemudian hak asasi dalam dasar negara. Di dalam dasar negara kita itu ada sila 5. Tentunya kalian sudah hafal semua. Nah, dalam dasar negara ini hak asasi manusia meliputi memeluk agama yang diyakininya dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian di dalam sila kedua ini adalah wujudnya pengakuan manusia sebagai individu
dan sebagai makhluk sosial. Jadi pada prinsipnya menghargai harkat dan martabat manusia. Kemudian dalam sila ketiga ini setiap manusia ini mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara. Jadi semua warga negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama terhadap negara. Dan pada sila keempat ini adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Contoh lain lagi, hak untuk berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Sedangkan pada sila kelima wujudnya adalah menghormati hak-hak orang lain. Jadi hak orang lain di dalam segala bidang kehidupan itu harus kita hormati. Kemudian hak asasi manusia di dalam peraturan perundang-undangan. Bu Penny ulangi lagi. Tadi hak asasi manusia di dalam konstitusi. Kemudian hak asasi manusia di dalam Pancasila. Dan sekarang hak asasi manusia di dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 khusus mengatur tentang hak asasi manusia. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan ini hak asasi manusia itu apa saja kah? Yang pertama, hak untuk hidup. Kemudian hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri. Yang keempat, hak untuk memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Kemudian hak atas rasa aman. Hak atas kesejahteraan. Kemudian hak turut serta dalam pemerintahan. Hak wanita, hak yang dimiliki oleh anak-anak. Adanya jaminan hak asasi manusia di dalam konstitusi yang ada di negara kita membuktikan bahwa negara kita, Indonesia, adalah negara hukum. Nah, secara lebih jelas di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak asasi manusia itu dikategorikan di dalam beberapa bidang. Ada hak asasi manusia di dalam bidang politik, ada hak asasi manusia di dalam bidang ekonomi, ada hak asasi manusia di bidang hukum, di bidang peradilan, di bidang sosial budaya, dan ada hak asasi manusia secara pribadi. Nah, anak-anak, untuk materi tentang hak asasi manusia sampai di sini dulu, dan pertemuan yang akan datang kita pelajari bagaimana sejarah terbentuknya hak asasi manusia. Ya, saya akhiri sampai di sini. Tetap semangat belajar dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.